siang. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Chandra Setiawan, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Toro, Kabupaten Grobogan. Pada hari ini saya ditemani oleh Bu Miskati. Beliau adalah seorang guru geografi yang ada di SMA Negeri 1 Toro. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Kang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses observasi atau proses pembelajaran di kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi itu dan juga saatnya yang ke-9 dimulai. Proses pembelajaran dilakukan nanti. Kenapa observasi sebagai persiapan sebelum nanti itu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa ya? Tujuan pembelajaran di mapel geografi karena saya ngajar di kelas 11. Tujuan pembelajaran di semester ini satu, melalui tayangan ataupun tampilan video ketika saya mengajar di kelas, peserta didik nanti mampu mendeskripsikan konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang kedua, dengan adanya diskusi kelompok dari peserta didik, nanti diharapkan mereka mampu mengelompokkan jenis binatang atau hewan yang dilindungi oleh pemerintah dan bagaimana konservasi yang dilakukan dari pemerintah terhadap flora dan fauna yang ada di Indonesia. Oh, baik. Nah, sekarang area pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa? Area pengembangan yang hendak saya capai, satu, peserta didik nanti mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar ketika siswa berdiskusi di dalam kelompok terkait materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang konservasi flora dan fauna. Yang berikutnya, siswa nanti dapat memahami atau kemampuan kognitif atau asesmen terkait dengan materi yang saya sampaikan, terkait materi tentang konservasi, tentang flora dan fauna, sehingga anak-anak ketika pembelajaran atau diskusi di kelas nanti bisa mengerjakan asesmen yang saya berikan. Jadi area pengembangannya di ranah kognitif ya? Iya, penilaian asesmen kognitif. Ya. Selanjutnya saya tanya tentang rancangan pembelajaran mulai dari strategi, model, dan metode yang Ibu pakai itu apa? Untuk strategi persiapan dalam proses KBM di kelas, strategi yang saya lakukan yaitu dengan mempersiapkan yang pertama ada bahan ajar, yang kedua ada materi pembelajaran, berikutnya ada sumber belajar dan mendesain pembelajaran di kelas. Di mana dengan adanya persiapan atau mendesain ketika proses pembelajaran di kelas nanti akan mempersiapkan antara seorang guru dengan peserta didik biar proses pembelajarannya lebih lancar. Berikutnya untuk metode dan teknologi, untuk metode nanti saya akan menggunakan metode yang terkait dengan metodenya, bisa menggunakan metode ceramah, nanti bisa didiferensiasi dengan diskusi kelompok. Diskusi itu bisa berbagai macam, tapi pada kesempatan nanti hari Rabu yang akan datang, saya akan menggunakan metode pembelajaran PBL atau diskusi perbantukan dengan NHT, di mana nanti anak-anak mulai belajar atau memang saya latih untuk belajar berkomunikasi perorangan atau persiswa biar mereka lancar dalam komunikasi atau mengembangkan ide atau pikiran di depan teman-temannya. Jadi anak-anak
supaya latihan cara berkomunikasi dengan baik ketika mereka mengeluarkan ide ataupun dalam diskusi mereka berani untuk mengungkapkan ide atau gagasan terhadap teman-temannya. Berarti intinya pembelajaran yang Ibu lakukan itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, diterjemahkan dengan penguatan sosial emosional. Selanjutnya media pembelajaran yang Ibu pakai apa? Media yang saya gunakan nanti terkait dengan unsur-unsur yang terkait itu pakai yang TPAJK, yaitu dengan metode teknologikal, pedagogikal, konten dan teknologi, di mana media tersebut nanti berhubungan dengan adanya teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Salah satu contohnya ketika materi atau saya menyampaikan pembelajaran atau materi di kelas, nanti saya akan mencoba yang dulunya hanya menggunakan metode ceramah atau media yang biasa seperti zaman kuno, nanti bisa saya ganti atau saya ingin merubahnya dengan menggunakan media yang menarik sehingga anak-anak memiliki motivasi belajar yang tinggi. Salah satunya dengan kita bisa menggunakan media elektronik, salah satunya menggunakan menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan media Canva, terus menggunakan yang ada di kelas-kelas itu kan sudah ada, nanti kita tinggal menampilkan dari komputer, anak-anak bisa menyaksikan film ataupun bisa kita tayangkan berbagai media atau terkait dengan materi-materi yang langsung bisa ditampilkan anak-anak biar memiliki rasa motivasi belajar yang tinggi. Berarti itu ya, medianya itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan materi yang akan dipakai. Terus memanfaatkan lingkungan kelas yang sudah tersedia. Ada. Terus kira-kira waktunya kapan ya Bu Ibu bisa mengajar? Kebetulan nanti untuk hari Rabu besok itu kan saya ngajar di kelas 11, jadi nanti bisa panjenengan bisa lalu di kelas. Jadi terkait dengan KBM berarti itu nanti saya setelah ini masuk ke kelas besok ya Rabu ya akan memberikan bukan mengawasi ya, kita bersama koreksi agar nanti kita bisa sama-sama mengevaluasi dan bisa memberikan pembelajaran terbaik bagi siswa. Terus kira-kira apa yang Ibu dapat pada percakapan ini? Intinya nanti saya akan mengembangkan atau bagaimana cara untuk kedepannya atau yang akan datang mempersiapkan metode ataupun media yang akan saya gunakan dalam pembelajaran ketika KBM di kelas. Terima kasih Bu. Jadi setelah ini itu kita akan melakukan observasi, berarti itu Rabu depan. Setelah itu nanti kita akan melakukan sesi percakapan pasca observasi itu bersama dengan pengajar KPM. Ibu, terus saya ucapkan terima kasih sekali lagi, sampai bertemu di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak, kita nanti saling belajar. Pembelajaran pada siang hari ini berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Halo. Siapkan doa, semoga dengan masing-masing doa.
Yusuf, Hadir. Ajeng Siti, Aldo Revana, Hadir. Alfia, Aluhur, Hadir. Ani Widya Ningsih, Aulia Fitri, Ayu Amara, Bayu Wicaksono, Hadir. Bunga Aura, Cindy Sylvia, Dani Setiawan, Hadir. Devita Cahya, Bima Setiawan, Dia Ayu, Fadia Dewi, Fajar Rofiatun, Fatia Maulija, Febri Anggraini, Dana Aulia, Intan Dwi, Jessica Masa, Melavia Yunita, Muhammad Fahri, Hadir. Muhammad Kotibul, Muhammad David, Hadir. Muhammad Haris Putra, Hadir. Muhammad Niki, Hadir. Muhammad Mustafa, Hadir. Neva Afli, Selvina Musru, Yuni Riyawati, Sipen Bintang. Hadir. Oke, berarti hari ini semuanya belajar ya. Ya, Bu. Terima kasih untuk kelas 11I yang hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada yang berhalangan untuk belajar. Semua hari ini berangkat semua, berarti alhamdulillah kalian juga diberi kesehatan sehingga masih bisa melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Anak-anak, sudah mulai fresh lagi atau belum? Atau males? Males. Tadi malam ada tidur nggak? Ya. Kenapa? Saya hadir. Hadir. Nah, itu loh ya, yang virus-virus di kalian itu kalau malam banyak digunakan untuk menonton atau melihat HP. Artinya otomatis kalau dalam pembelajaran atau mulai pembelajaran di kelas sudah mulai ngantuk atau molor. Nah ini supaya nanti kita tidak molor atau tidak malas, coba kita melakukan speaking dulu supaya menambah aktivitas dalam pembelajaran siang hari ini. Monggo semua anak berdiri dulu biar nanti kita melaksanakan kegiatan pada siang hari ini dengan penuh semangat. Silakan berdiri semua, nanti ikuti gerakan ya. Nah, nanti semuanya mengikuti gerakan di depan atau mungkin lihat dari video yang disayangkan nanti biar hari ini kita agak bergoyang-goyang sedikit ya. Oke. Yuk semua mengikuti gerakan yang ada di depan. 5, 4, 3, 2. Yuk semuanya ya. Yuk, gaganya diputar-putar.
Sudah mulai guys? Ya. Berarti pembelajaran pada siang hari ini karena tadi sudah kita melakukan SPP sebentar, otomatis kita akan memiliki energi yang baru sehingga dalam pembelajaran pada siang hari ini nanti akan menambah semangat dalam materi hari ini. Anak-anak, untuk masih ingat ya pembelajaran sebelumnya, materi sebelumnya. Pertemuan yang kemarin kita membahas apa? Jenis-jenis flora dan fauna. Jenis-jenis flora dan fauna. Ini saya kasih motivasi terlebih dahulu ya, karena pembelajaran geografi yang sebenarnya itu kan banyak yang mengatakan bahwa geografi itu hanya pembelajaran yang menjemukkan, pembelajaran yang hanya mendengarkan, hanya membaca, mungkin sudah ada yang hanya menonton atau melihat alam sekitar. Tetapi mulai hari ini nanti pembelajaran geografi yang pembelajarannya tidak hanya sekedar membaca ataupun hanya menulis saja, tetapi bagaimana pembelajaran geografi itu nanti kita bisa menerapkan atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecil, materi tentang lingkungan. Nah, lingkungan itu kan banyak di sekitar kita. Bagaimana cara kita melestarikan, bagaimana cara kita menyayangi lingkungan yang ada di sekitar kita. Salah satu contoh lingkungan sekolah, di mana sekolah kita itu merupakan sekolah yang masih asli memiliki jenis bunga atau pohon-pohon yang ada di depan kelas kalian yang banyak sekali. Itu yang harus kita terapkan, bagaimana cara melestarikan atau menyayangi segala sesuatu yang ada di lingkungan kita. Nah, itu nanti bisa kita terapkan dari materi yang sudah disampaikan kemarin, nanti bisa diterapkan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di rumah, tetapi juga salah satu contoh ketika kita ada di dalam lingkungan sekolah kita, berarti kita harus selalu menjaga kelestarian lingkungan alam. Gitu ya? Kalau kemarin kita membahas materi tentang jenis-jenis flora dan fauna, ini masih ada hubungannya dengan materi hari ini. Kalau kemarin membahas jenis-jenis, berarti hari ini masih ada kaitannya, yaitu nanti kita akan membahas tentang konservasi flora dan fauna. Jadi siang hari ini nanti kita akan membahas materi tentang apa tadi? Konservasi flora dan fauna. Coba, baiklah, sebelum Gus membahas atau nanti membacakan atau menayangkan tujuan pembelajaran hari ini, Gus sampaikan atau tayangkan dulu beberapa video. Nanti silakan kalian cermati dulu ya. Yuk, lihat dulu semua. Coba aku. Apa yang ada di gambar tersebut? Satu ada gajah. Selain gajah apa? Pohon. Selain pohon? Ya, lihat dulu ya. Apakah aku? Burung Garuda. Mirip siapa? Ya, burung Garuda. Burung Garuda itu sebagai apa ya? Lambang negara Indonesia yaitu ada burung. Ya, berarti burung Garuda itu mirip dengan tadi apa yang bisa menyebutkan tadi, yaitu dengan siapa? Orang Jawa. Apakah sekarang sudah banyak kalian lihat atau masih banyak kalian lihat di sekitar kita burung-burung elang yang ada di tempat kita? Ya.
Jawa, tetapi pada saat ini keberadaannya dari elang Jawa itu sudah mulai punah atau sudah jarang kita jumpai. Kepengen dia cerita hidupnya elang tidak? Tidak. Atau mungkin ada yang sudah punya cerita dari buku-buku literatur lain, sudah pernah ada yang membaca? Belum. Oke. Kepengen mendengar cerita elang Jawa enggak? Oke. Baiklah. Pada kesempatan siang hari ini untuk materi pembelajaran ini nanti kita akan berbeda dengan pembelajaran yang kemarin ya, karena kemarin kita biasanya menggunakan metode pembelajaran biasa atau jigsaw, diskusi dan sebagainya. Tapi pada siang hari ini nanti kita dilanjutkan karena tadi mengenai cerita elang ya, kita akan mendengar cerita elang. Nanti kalian saksikan kembali ya tadi bagaimana elang itu mirip siapa, sudah kalian lihat. Ini berarti kalian dengarkan atau lihat kembali tayangan cerita tentang hidup elang yang ada di Jawa tadi. Kamu berpikir seperti apa sosok Garuda, lambang negara kita di kehidupan nyata? Ini dia, sang penguasa langit Jawa, elang Jawa. Sosoknya mengilhami Sultan Hamid II untuk dijadikan lambang negara, Garuda Pancasila. Pada zaman penjajahan, sosok elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagahnya. Sejalan dengan cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang besar dan kuat, elang Jawa memiliki ciri khas pada jambulnya yang menjulang. Di dalam ekosistem, elang Jawa memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai indikator terjaganya suatu kawasan hutan. Tapi populasinya terus menurun karena luasan hutan di Jawa terus berkurang. Kini hanya sekitar 300 ekor saja yang tersisa, sehingga masuk dalam golongan hewan yang terancam punah. Sebagai anak bangsa, apa pendapatmu? Sudah melihat tayangan tadi ya? Oke, kalau sudah, sebagai ini ada pertanyaan dari Bu Yus, nanti silakan kalian kalau bisa lihat nanti silakan menjawab ya. Sebagai anak bangsa, apa pendapat kalian mengenai video yang sudah ditayangkan tadi? Yuk, yang bisa tunjuk jari. Oke, kita harus melestarikan burung elang karena burung elang itu memiliki peran penting dalam ekosistem yaitu sebagai indikator. Oke, berarti kita harus melindungi ekosistem yang ada elang yang berjawab yang berguna. Selain dari Mbak Dita, ayo yang anak cowok, ayo. Oke. Menurut saya kita bisa mengambil sama hiburan dan kita akan di konservasi. Nah, sehingga itu kita bisa mempermudahan maka populasi elang Jawa bisa makin bertambah. Oke, jadi selain melestarikan, berarti kita bisa ambil tindakan, kita bisa pembayaran kita biar nanti segala sesuatu populasinya tidak langsung hilang atau punah begitu saja ya. Selain dari dua anak, ada yang tadi yang punya pendapatnya lagi tentang video tadi. Selain itu juga kita perlu membuat tempat penangkaran untuk burung elang ini karena selain itu juga kan burung elang juga menjadi lambang negara gitu ya. Makanya tentu sangat dibutuhkan. Berarti selain dari mengambil induknya, berarti kita harus juga membuat penangkaran atau melestarikan dari apa yang ada elang yang ada di Jawa. Berarti biar tidak habis atau tidak punah, bagaimana cara kita tetap melestarikannya. Selain pertanyaan pertama, ada lagi pertanyaan yang kedua. Mengapa hewan-hewan tersebut yang ada di tayangan itu harus kita lestarikan atau kita bahas pada siang hari ini? Ayo, yang bisa. Apa ya hewan-hewan tadi yang sudah bersayangan tadi, kenapa harus kita bahas pada siang hari ini? Oke? Kenapa harus karena memang seperti yang telah disampaikan, yaitu tentang burung elang Jawa. Itu kan makhluknya adalah simbolik. Itu adalah satwa yang sangat
spesial di Indonesia, maka dari itu perlu untuk melestarikan. Oke. Yuk, yang lain selain jawaban. Oke. Yuk. Hewan dan bunga itu perlu dilestarikan karena mereka itu memiliki peranan penting di ekosistem. Apabila salah satunya tidak ada, maka ekosistem akan terganggu. Seperti kan ada yang jadi predator, ada yang jadi mangsanya, terus ada konsumen tingkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Apabila salah satu dari mereka berkurang, apalagi berkurang dengan sangat drastis, maka ekosistem bisa sangat terganggu. Oke, jawabannya bagus semua. Ayo kita beri aplaus dulu. Pertanyaan dari Bill, semua jawabannya sudah bagus semuanya. Oke, saya kasih acungan jempol satu kali, nanti bisa ditambah ya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan terhadap hewan-hewan yang ada di video tadi karena HP punah dan sebagainya? Apa yang harus kita lakukan? Karena kalian sebagai anak bangsa melihat tayangan tadi bagaimana? Ayo. Oke, ayo yang cewek dulu, ayo. Seperti yang sudah dikatakan tadi, kita juga harus membuat penangkaran ya. Nah, namun kalau jadi penangkaran masih tidak cukup, kita kan sejauh ini juga masih sering ada pembunuhan liar. Jadi kita perlu memberikan sanksi kepada para pembunuh yang tersebut untuk memberi tindakan juga. Ya, karena sekarang banyak ya ulah manusia, terutama selain ada ulah manusia juga ada dari bencana alam dan sebagainya, sehingga flora dan fauna atau hewan-hewan terutama tadi elang Jawa yang dulunya masih banyak kita jumpai pada saat ini sudah mulai punah, itu harus kita lestarikan. Jadi dengan cara membuat penangkaran atau ambil induknya dan sebagainya agar habitat yang mereka tempati tidak musnah atau tidak menghilangkan ekosistemnya. Oke, kita beri aplaus sudah. Ayo, satu lagi Mas. Ayo, Mas mau apa? Ayo, monggo. Untuk dari kita sendiri, untuk penanganannya biar kita lihat dulu dari sekitar dulu. Yang pertama itu tingkat kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita dulu. Tidak hanya menjaga orang pun juga termasuk karena itu juga mendapatkan sebagai juga. Untuk yang terakhir itu adalah konservasi. Konservasi itu perlu diperhatikan. Kita dari pemerintah tersendiri itu juga harus memberikan tingkat sistem konservasi supaya ada pengembangan dan adanya tingkat terjaganya kualitas maupun kuantitas fauna tersebut. Oke, bagus sekali jawabannya. Kita Mas Muhammad. Baiklah anak, untuk siang hari ini karena tadi ya pembelajaran ini nanti agak beda sedikit dengan pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita biasa diskusi kelompok, bisa menggunakan jigsaw, diskusi biasa. Tapi untuk siang hari ini nanti kita akan menggunakan model pembelajaran yang berbeda dari yang kemarin, yaitu nanti Yus akan menggunakan model pembelajaran yaitu dengan PBL, yaitu ada problem based learning. Berarti ada model pembelajaran yang intinya nanti ada permasalahan terlebih dahulu dan bagaimana nanti kalian mencari solusi atau cara mengatasi dari masalah-masalah yang muncul, ya. Sebelum putarkan kembali materi yang berkaitan dengan konservasi flora dan fauna, tunjukkan dulu mengenai tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Coba dilihat ini semua. Untuk indikator dan tujuan pembelajaran pada siang hari ini melalui kegiatan pembelajaran PBL 1. Melalui literatur dan diskusi kelompok, siswa melalui bimbingan guru dapat mengategorikan kawasan yang dilindungi bagi pelestarian alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dengan
dengan benar. 2. Melalui tayangan gambar atau video literatur dan diskusi kelompok, siswa melalui bimbingan guru dapat mengelompokkan jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi di Indonesia secara benar. 3. Melalui tayangan video literatur dan diskusi kelompok, siswa melalui bimbingan guru dapat memecahkan permasalahan konservasi flora dan fauna di Indonesia dalam bentuk karya KKPD dengan benar. Jadi ini tujuan atau indikator pada siang hari ini tadi sudah kalian cermati ya. Jadi ada beberapa indikator dan tujuannya pada siang hari ini. Nah, ini tentang diskusi sekarang. Karena tadi sudah saya bacakan mengenai indikator dan tujuannya, sekarang pembagian kelompoknya. Nah, ini Gus minta nanti hitungan sampai 5 kalian sudah membentuk kelompok masing-masing. Setiap kelompok beranggotakan 4 siswa. Ya, silakan nanti berdiri mencari kelompok masing-masing yang satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Saya hitung sampai 5 kali ya. Silakan berdiri, nanti boleh kamu mencari kelompok cowok, boleh cewek, boleh terserah, yang penting satu kelompok ada 4 anak. Oke? 1 satu kelompoknya sudah ada 4 siswa ya. Anak sebelum diskusi dimulai ini Yus akan membacakan atau nanti kamu bisa lihat tayangan juga di depan. Berhubungan berkaitan dengan kriteria penilaian dalam diskusi ya. Nah, yang kedua ini ada kesepakatan kelas dalam diskusi. Jadi nanti ketika kalian diskusi, nanti ada kesepakatan kelas. 1, ya dulu semuanya ya. Tidak boleh gabung dan bicara di luar topik pembelajaran. Jadi nanti ketika kalian pas diskusi kelompok, kalian tidak boleh berbicara sendiri atau membicarakan hal selain pembelajaran pada siang hari ini. 2, tidak boleh mengunjungi kelompok lain. Berarti ketika pas di kelompoknya masing-masing waktu diskusi, kalian tidak boleh main atau dolan ke kelompoknya orang lain ya, karena setiap anak sudah punya kelompok sendiri-sendiri. 3, tidak menggunakan HP selain untuk pembelajaran. Hari ini bawa HP semua tidak tadi? Boleh bawa HP, tetapi hanya boleh dibuka untuk mencari atau searching materi yang berkaitan dengan konservasi flora dan fauna. Nah, yang terakhir, tidak boleh mengintimidasi kelompok yang lain. Maksudnya apa? Ketika diskusi, karena nanti kita akan menjawab beberapa KKPD yang harus nanti bagikan, nanti tidak boleh ada ancaman dari siswa atau dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Maksudnya apa? Kalau misalkan aku nggak bisa jawab, kalau nggak bisa jawab, paling akan berwarnai, nanti saya jotos, itu tidak boleh. Tapi tidak boleh kita saling memberi ancaman atau intimidasi dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Nah, oke. Nah, selain dari kesepakatan kelas, ini ya, nanti dalam diskusi kelompok, Yus akan menilai sistem kerja kalian. Selain nanti ada penilaian individu, berarti ada penilaian antar kelompok di diskusi. Maksudnya apa? Nanti kalau yang penilaian antar individu ini ada beberapa kriterianya. 1, berani mengemukakan pendapat. Jadi setiap anak dalam kelompok tadi, kalau misalkan di kelompoknya itu berani
memang luar biasa ya, itu ada nilai plusnya juga. Yang ketiga, inisiatif. Yang keempat, kelebihan. Yang kelima, ada jiwa kepemimpinan. Jadi dari 5 kriteria individu itu nanti juga nilai, tidak hanya dalam diskusi, tapi dari masing-masing individu nanti juga ada penilaian khusus karena akan menambah nilai plus untuk siang hari ini ya. Selain ada penilaian individu, itu ada penilaian kelompok. Dengan kelompoknya juga ada 5 kriteria. 1. Menyelesaikan tugas kelompok dengan baik. Jadi nanti dalam penyelesaian tugas kelompok kita juga nilai bagaimana kerjasama di dalam satu kelompoknya antara saya dengan si B ya, ada kerjasama. 2. Kerjasama kelompok. 3. Hasil tugas atau relevan dengan bahan. 4. Pembagian job. 5. Ada sistematisasi pelaksanaan. Jadi selain individu ada penilaian kelompok, jadi tolong nanti diperhatikan dari masing-masing kriteria atau diskusi hari ini nanti ada selain individu ada kelompok yang harus saya nilai ya, tolong diperhatikan. Nah, berikutnya ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan saat diskusi. Tapi sebelum LKPD saya bagikan, ini ada beberapa perangkat mengenai diskusi pada siang hari ini. Silakan dari perwakilan diskusi atau kelompoknya bisa maju ke depan, ambil seperangkatnya untuk diskusi pada siang hari ini. Boleh, silakan ambil satu-satu. Nah. Ya, selain ada kertas yang besar, ada lem, silakan ambil kertas origami ya. 5, boleh. Yang warnanya berbeda biar cantik seperti Mbak Caca. Boleh ambil sepeda ya untuk mempercantik tugas kalian. Ya, nanti yang kurang bisa ambil lagi di depan. Sudah semua? Tolong diperhatikan dulu semua. Tolong diperhatikan dulu semua nih ya. Ini ada indikator. Dengarkan dulu semuanya ya, fokus ke depan dulu semua. Ini ada KPD yang harus kalian kerjakan pada diskusi siang hari ini. Silakan lihat dulu ke depan semuanya. Nanti Gus sudah bagi ke kalian LKPD yang harus kalian kerjakan dan ada format penilaian nanti antara teman ya. Untuk LKPD-nya selain saya bagi, silakan kamu baca atau kriterianya bisa kalian lihat dulu ke depan semua. Ya, LKPD kerja kelompok diskusi dengan kelompok yang terkait. Topiknya pada siang hari ini kita akan membahas tadi materi tentang apa? Ya, konsultasi dan tahunan. Ya, itu ada beberapa hal yang perlu nanti kalian kerjakan.
dan kelompok tadi juga akan membagikan format penilaian antar teman. Sudah, sebentar ya. Nanti bisa tahu. Dengarkan dulu, Yus kasih instruksi dulu ya untuk mengerjakan KPD. Tadi setiap kelompok sudah mendapatkan satu kertas manila ya. Karena tadi di KPD-nya ada beberapa jenis pertanyaan, berarti ada 4 pertanyaan. Nanti jawabannya masing-masing pertanyaannya boleh kalian jawab di kertas origami. Kalau sudah kalian cari jawabannya, boleh ditempel di kertas. Tetapi untuk mengerjakan LKPD-nya, kalian nanti saya kasih dulu tayangan juga video dulu. Terus kalau sudah menyaksikan tayangan tersebut, nanti kalian bisa buka buku teks yang ada di meja kalian masing-masing yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan. Dan yang kedua, kalian boleh buka HP masing-masing berkaitan atau mencari browsing materi tentang konservasi flora dan fauna. Ya, coba ini kalian lihat dulu sebelum mengerjakan LKPD-nya. Berarti ini ada tayangan nanti yang berkaitan dengan materi pada siang hari ini. Apa kamu pernah melihat badak secara langsung? Hewan satu ini tak bisa semuanya sekalipun dia membina. Bahkan sangat sedikit negara yang memiliki badak di alam liar. Hanya beberapa negara di Asia dan Afrika. Namun tahukah kamu, di antara 5 spesies badak di dunia, 2 di antaranya ada di Indonesia, dan keduanya benar-benar terkenal. Kamu pasti pernah mendengar tentang badak Jawa dan Sumatera. Keduanya memang sangat mirip. Bedanya, jika badak Jawa bercula 1, badak Sumatera bercula 2. Namun kedua spesies ini memiliki banyak kesamaan, seperti ukurannya yang jauh lebih kecil jika dibanding dengan spesies badak lain. Dan keduanya juga menjadi mamalia yang paling banyak mendapat perhatian dunia, bukan karena tampilannya, tapi karena jumlahnya yang sama-sama terlihat kurang dari 100 ekor. Anaknya bisa lupa ya, bisa lupa. Belum membagi kelompok untuk mencermati dari video, gitu ya. Karena tadi ada 2 video yang harus kalian cermati, tapi yang satunya sudah saya tayangkan. Berarti nanti untuk pembagian kelompoknya, berarti kelompok 1 dan kelompok 2 nanti mencermati video yang tadi, ya. Nah, yang kelompok 3 dan 4 nanti silakan kamu cermati video yang kedua. Mana kelompok 1 dan 2 tadi sudah mencermati dari video yang tadi? Ya, paham ya? Nah, sekarang ini ada tayangan video yang kedua. Harimau badak adalah salah satu dari 3 subspesies harimau lokal yang dinyatakan punah total bersama dengan harimau Jawa pada tahun 1995. Sama, harimau Bali terakhir ditembak di daerah Sumber Cina, Bali Barat pada 27 September 1937. Subspesies ini kemudian dinyatakan punah pada tahun 1938. Harimau Bali dinyatakan telah punah karena kehilangan habitat akibat perubahan lahan menjadi pertanian dan permukiman. Juga adanya terberulang. Ukuran sama setara dengan ukuran seekor leopard atau kacang tutul. Warna oranye pada harimau Bali lebih kentara dibandingkan harimau lainnya karena terdapat titik hitam di sepanjang sisi garisnya. Ada teori yang menyatakan bahwa harimau Bali adalah harimau Jawa yang berenang menyeberangi Selat Bali untuk mencari habitat baru sebab harimau pandai berenang. Namun, ada juga teori yang sudah lihat tayangannya semuanya? Jadi kelompok masing-masing kelompok tadi sudah menyaksikan tayangan video baik yang pertama
yang bius bagi tadi, silahkan kalian boleh buka HP masing-masing untuk mencari atau browsing yang berhubungan dengan materi tentang konservasi flora dan fauna. Selain dari HP, kalian boleh buka link yang sudah bagi kemarin ya. Sudah saya bagi link mengenai materi pada siang hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau enggak, ini saya kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan AKPD yang sudah bagi ya. Oke, silahkan dari masing-masing kelompoknya, karena ada diskresi job tadi, ada yang harus mengerjakan, harus ada yang mencari informasi. Monggo silakan dari masing-masing kelompoknya bisa membagi tugasnya. Nanti jawabannya satu pertanyaan di AKPD, jawabannya boleh ditulis di sini. Berarti satu pertanyaan, satu kertas kori. Maka kalau sudah nanti ditembakkan. Mulai dikerjakan, saya kasih waktu 20 menit dari sekarang ya. Ini kelompok satu ya, kelompok satu. Tadi mencermati video yang berapa? Satu apa ya? Berat, Jawa dan ini sudah semuanya, boleh kita akan browsing ya, kemudian dengan materi untuk mengerjakan atau menjawab pertanyaan yang ada di dalamnya. Ini kelompok gue, kelompok gue. Nah, ada permasalahan mungkin ada hambatan. Ya. Kelompok dua tadi mencermati video keberapa? Satu tadi materinya kenapa? Videonya tentang ada Jawa dan Sumatera. Oke. Ada yang mau ditanyakan enggak? Oke, silakan dibacakan dulu ya. Ini kelompok berapa? Kelompok itu tadi mengenai apa? Ya, dari dua ya. Oke, silakan dibacakan. Cari materinya kalau tadi orang pas di video, silakan buka HP-nya, boleh browsing atau kembali yang dari kemarin ya. Satu pertanyaan di AKPD, nanti kalian jawab di satu lembar pasal nanti bertanya-tanya ya. Ini kelompok 4. Kelompok 4 itu mencermati video kedua. Tentang apa tadi? Ada hambatan? Ya, semua bisa buka HP, browsing, buka tidak apa-apa ya, karena sudah punya kita semuanya yang dibimbing dari perpus, dan boleh buka link yang sudah bagi biar nanti jawabannya lebih akurat. Jangan lupa ya, nanti kelompoknya dikasih identitas di atasnya.
diskusi nanti dikumpulkan juga ya. Biar tahu tentunya ada kesalahan tidak, usul tidak sesama di anggota dalam kelompoknya, biar nanti ada penilaian khusus dari saya. Berarti ada yang bisa meditasi, ada yang nulis ya. Jadi kalau presentasi ada yang berani menentukan pendapatnya itu yang akan saya lakukan. Ya, yang senilai. Tapi tidak hanya duduk tapi dari kelompok itu benar bersama yang berbeda. Mana nomor 1 sudah selesai? Belum. Ada hambatan tidak? Sudah? Oke. Untuk identitas kelompok masing-masing nanti ditaruh di depan yang atas ya, biar kelihatan jelas.
Gimana? Udah semuanya? Ya, saya kasih waktu 5 menit ya? Saya kasih waktu 5 menit. Nanti kalau saya sudah habis mengatakan sudah waktunya habis, semuanya juga sudah diselesaikan sama dengan hitungan, ya? Ya, sudah diselesaikan tugasnya. Ya, 2 menit aku ya. Oke, udah semuanya? Saya kasih hitungan sampai angka 5, nanti semua hasil diskusinya bisa diangkat ke atas ya. Sudah selesai ya. Dengarkan jawaban diskusi dari Bius karena waktunya sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5, ayo silakan.
Okura dan Koma hari ini nanti kelompok 4 yang mendapatkan sampel harus maju mempresentasikan hasil dari analisis di video yang kedua. Gimana kelompok 4 siap ya? Ya. Ya. Ya, sekarang saya kasih waktu. Ini yang mau maju dari video pertama dulu apa video yang kedua dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, yang keras sama yang semangat itu kan sudah sedikit loh ya. Mau kasih tahu lagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengidentifikasi badak Sumatera dan badak Jawa pada video pertama. Dengan saya alias Alfadla Mahmud, kemudian Vanessa Cianani, kemudian menyanyi. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, masalah apa yang terjadi juga pada video tersebut? Nah, pada video pertama, masalah yang terjadi itu sebenarnya Pulau Jawa dan Sumatera yang disebabkan tingginya hubungan politik pemerintah serta kurangnya upaya untuk konservasi habitat yang dilakukan kelompok masyarakat. Nah, untuk pertanyaan kedua sendiri, kalian masih ingat nggak apa tadi masalahnya? Ya, maksudnya ada tadi masalah dari pertanyaan kedua dari analisis video yang pertama. Tadi pertanyaannya apa ya? Mau saya apa ya? Yang masih ingat nggak nih? Ayo, ada yang masih ingat dari LKPD-mu nomor 2 di video yang pertama? Yang masih Bang? Masih ingat nggak, Dit? Oke. Untuk yang kedua yaitu apa penyebab terjadinya masalah tersebut. Sebelumnya sudah dijelaskan teman saya, yaitu berkurangnya populasi badak Jawa dan badak Sumatera yang berkelas 2 yang populasinya kurang dari 100 ekor. Kemudian ada beberapa penyebab yang terjadi. Untuk yang pertama yaitu perdagangan satwa liar. Perdagangan satwa liar itu kayak ada beberapa oknum yang jahat mengambil badak mengambil cula yang mungkin menurut mereka itu culanya itu bisa bikin obat atau apa beberapa negara. Kemudian untuk yang kedua kekurangan konservasi di habitat badak yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian untuk yang ketiga rendahnya kapasitas reproduksi individu badak di habitatnya. Ada beberapa badak yang memiliki rendahnya genetik di mereka. Ya, sarankan tentang perlindungan pada pelestarian yang ketat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Maka masa satwa, maka demi perlindungan pada adanya keturunan satwa yang kedua adalah kawasan hutan satwa alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan memiliki keunikan jenis satwa yang membutuhkan perlindungan atau pembinaan bagi kelangsungan hidupnya terhadap habitatnya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 berdasarkan
apa yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu tempat konservasi itu ada banyak ya. Salah satunya ada Taman Nasional. Nah, untuk badak Jawa dan badak Sumatera ini sendiri itu sudah berada di Taman Nasional Ujung Kulon yang saat ini berjumlah 79 ekor yang terdiri dari 40 badak jantan dan 39 badak betina. Sedangkan badak Sumatera sendiri saat ini terdapat pada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, lalu Taman Nasional Gunung Leuser, dan Taman Nasional Waikambas dengan total kurang dari 100 ekor. Ya. Dari kelompok kami, apakah ada yang masih kurang jelas dan ingin diperjelas lagi? Oke, kita beri hapus dulu untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi pada siang hari ini. Tadi dari kelompok 2 mempresentasikan mengenai identifikasi badak Jawa dan badak di Sumatera. Coba dari kalian, apakah ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan identifikasi badak Jawa dan badak Sumatera? Dari kelompok lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Ini pertanyaan dari kelompok kami, yaitu tentang pertanyaan nomor 3, yaitu salah tempat perundukan pada bahasa yang tepat, yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Itu kan yang telah kami temukan itu tentang Undang-Undang tentang penataan ruang. Kira-kira tapi bisa dijelaskan kembali atau tidak? Terkait dengan pertanyaan nomor 3. Oke, untuk pertanyaan nomor 3, tadi kan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Nah, untuk badak sendiri ini lebih cocok melakukan penataan ruang ini lebih cocok pada konservasi taman nasional, karena taman nasional sendiri ini merupakan metode konservasi yang penjagaannya itu sangat ketat gitu. Jadi sangat cocok kalau digunakan untuk mengkonservasikan badak Sumatera dan badak Jawa. Seperti itu. Oke, kita beri hapus dulu untuk kelompok 2 yang sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa bagi kelompok 3 yang tadi bertanya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tadi disebutkan bahwa genetik badak itu rendah atau lemah. Mengapa demikian? Karena badak ini memiliki genetik yang lemah karena jumlah populasinya saat ini tuh kurang dari 100 ekor. Jadi badak sendiri ini memiliki kemampuan berkembang biak yang sangat rendah karena populasinya tersebut yang sangat tinggi. Kemudian rendah karena terjadi persilangan sedara. Jadi kayak karena minimnya energi, jadi mereka gagal karena kan nggak ada masalahnya yang lain kalau selain sama yang sedara itu sendiri. Maksudku Gimana untuk kelompok 1? Sudah puas dengan jawabannya? Tadi kan dikatakan badak di kurang dari 100 spesies itu dinyatakan pada tahun berapa? Kalau untuk kurang 100 ekor ini itu riset dari saat ini, tahun sekarang ini. Untuk saat tahun ini badak Sumatera hanya berjumlah sekitar 30 ekor. Oke, dari kelompok 1 sudah puas dengan jawaban dari kelompok 2? Oke, yang lain gimana? Sudah puas? Oke. Terkait dengan tempat konservasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, itu kan tadi yang sudah dijelaskan, yaitu tempat konservasi yang taman nasional adalah PDPN yang ketat. Berarti dari tentang keamanannya sendiri, jika itu sudah apakah dari kualitas satwanya yang sudah dimasukkan dalam konservasi, apakah bisa memenuhi dengan keamanan tersebut? Untuk itu
zat nutrisi yang dimakan pada badak tersebut, lalu memberikan mungkin suntik kesehatan setiap tahunnya. Jadi kesehatan badak itu juga bergantung pada petugas yang menjaga dan tentunya kita juga. Untuk umur badak sendiri itu rata-rata berapa tahun? Menurut sumber yang saya baca, kalau tidak salah itu berkisar sekitar 7 tahun. Untuk selanjutnya bisa Mas Hamdan menelusuri lebih lanjut melalui internet ya. Dan itu lagi dalam pengertian kandungan badak itu berapa bulan? Untuk itu saya masih kurang memahami ya, dan jadi bisa ditelusuri lebih lanjut melalui media yang lain. Terima kasih. Oke, gimana yang lain? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ya, cukup ya. Oke, kita berhapus dulu untuk kelompok 2 yang sudah biasa hasil diskusi tentang video yang pertama. Monggo silakan kelompok 2 kembali ke tempat. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2 yang sudah sangat luar biasa. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ini masih satu lagi kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari video yang 2. Monggo tadi kesepakatannya kelompok berapa? 4 ya? 3. Kelompok 3 berapa? 5. Silakan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Yuk, yang lain silakan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya. Jadi perkenalkan diri, kami dari kelompok 4. Saya Handa alias Rizky sebagai moderator dan teman saya Begita Jaya Ramadhani sebagai penyaji 2. Yang Fatihah Maulidina. Saya Dia Ayu Citasari sebagai penyaji 1. Jadi berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konservasi harimau Bali. Boleh dijelaskan dan jadi sangat sulit. Masalah yang terjadi pada video kedua yang tadi sudah ditampilkan itu adalah harimau Bali yang sudah mulai punah. Nah, terus apa sih penyebabnya punahnya harimau Bali itu? Yang pertama, ada berkurangnya habitat harimau yang terjadi karena pembukaan lahan pertanian, lahan pemukiman juga. Yang kedua, adanya perburuan liar. Lalu untuk tempat yang disarankan menjadi tempat perlindungan pada pelestarian yang tepat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu Suaka Marga Satwa. Tapi sebelum masuk ke Suaka Marga Satwanya, saya akan membahas tentang Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Undang-undang ini berisi tentang penyelenggaraan penataan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Dan untuk itu maka kami sarankan untuk Marga Satwa sebagai tempat pelestarian harimau. Karena Marga Satwa ini adalah kawasan hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas untuk melindungi satwa-satwa yang telah punah atau hampir punah, maksudnya yang langka dari berbagai jenis bagi kelangsungan hidupnya terhadap habitatnya. Lalu untuk metode konservasi yang paling tepat untuk harimau antara lain ada konservasi in situ dan ex situ. Konservasi in situ sendiri adalah konservasi yang dilakukan untuk melindungi
flora maupun fauna di lingkungan tempat tinggalnya di habitat asli flora atau fauna tersebut. Sedangkan konservasi ex situ adalah konservasi untuk melindungi dan melestarikan flora dan fauna di habitat di luar habitat aslinya. Ini bisa terjadi karena misalnya habitat aslinya itu sudah tidak senyaman yang seharusnya. Mungkin jika dilestarikan di sana bisa terancam, entah karena lingkungannya kurang luas atau mangsanya yang harusnya lebih banyak, tetapi populasinya lebih sedikit dibanding dengan flora dan fauna yang ada di sana. Itu tadi penyampaian materi dari Komisi 1 dan yang 2 kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang menanyakan? Untuk harimau Bali sendiri tadi kan yang disalahkan itu suaka marga satwa. Nah, tolong dijelaskan kelebihan dari suaka marga satwa yang tidak dimiliki oleh mungkin jenis konservasi yang lain. Tadi sudah kami jelaskan bahwa suaka marga satwa ini memiliki keunikan karena memiliki jenis satwa yang membutuhkan perlindungan dan pembinaan. Jenisnya itu yang sudah langka, memang khusus untuk satwa-satwa yang sudah hampir punah. Jadi dalam suaka marga satwa ini dia memiliki fasilitas-fasilitas yang sudah disesuaikan dengan fauna atau dengan fauna yang hampir punah tersebut. Memiliki fasilitas khusus tersebut. Sudah cukup? Ada yang lagi? Cukup ya? Oke. Kita beri aplaus dulu dari kelompok yang baik. Silakan kelompok kembali ke tempatnya masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak semua, tadi kita sudah mempresentasikan dari dua kelompok untuk mewakili dari video pertama dan video yang kedua ya. Kan tidak ada hal yang perlu dipertanyakan lagi. Kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya mungkin yang mau memberikan kesimpulan dari hasil diskusi pada siang hari ini. Ya, anak coba dulu. Oke ya, silakan didengarkan dulu semuanya. Terkait dengan materi yang kita materi itu tentang konservasi flora dan fauna. Mengapa materi ini sangat penting untuk disampaikan kepada kita, karena supaya kita tahu tingkat keseimbangan antara flora dan fauna tetap terjaga, mereka juga mempengaruhi keseimbangan di alam. Dan juga sudah disampaikan terkait dengan tentang konservasi harimau Bali dan Badak Jawa, kenapa bisa punah, karena memang adanya perburuan ataupun perusahaan habitat alamnya. Selain dari Mas Mama, siapa yang mau memberikan kesimpulan yang kedua? Ya. Mbak Dita atau Mbak Dia? Atau Mbak Kaca? Oke, Mbak Dia. Jadi dari pembelajaran ini kita bisa menemukan bahwa banyak fauna yang punah setiap tahunnya. Dan itu disebabkan salah satunya adalah oleh ulah kita sendiri, seperti penambangan liar, perburuan liar, itu semua adalah ulah manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia seharusnya melestarikan mereka. Tidak hanya menyayangi sesama kita, tetapi juga flora fauna untuk terciptanya keseimbangan ekosistem. Oke, tepuk tangan untuk yang sangat luar biasa terkait dengan materi tentang konservasi flora dan fauna. Nanti karena selama proses diskusi tidak ada hal yang melanggar dari aturan, berarti semuanya saya anggap bagus semua. Ya, kelompok yang terbaik
tentang model pembelajaran PBL, tentang materi konservasi flora dan fauna, bagaimana cara kita melestarikan keseimbangan jenis binatang atau jenis flora dan fauna yang pada saat ini sudah mulai punah atau sudah tidak ada keberadaannya. Itu yang harus kita perhatikan, bisa melihat berdasarkan atau sesuai dengan undang-undang dan bagaimana cara kita kesehariannya yang harus kita perhatikan lingkungan agar semua flora dan fauna bisa hidup seimbang, ya. Jadi tidak ada kerusakan atau tidak, kita harus memperhatikan cara atau pola hidup dalam keseharian, ya. Sayangi binatang, sayangi jenis flora dan fauna khususnya di lingkungan sekolah kita, karena sekolah kita juga memiliki jenis flora dan fauna yang sangat banyak, ketika itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Selain dari pembelajaran flora dan fauna, saya rasa cukup sampai materi hari ini. Tolong dipelajari materi berikutnya atau pertemuan yang akan datang. Kalian pelajari materi tentang manfaat flora dan fauna. Belum kita akhiri, ingin melakukan refleksi terlebih dahulu. Bagaimana perasaan kalian dengan pada siang hari ini kita menggunakan pembelajaran PBL atau menggunakan problem based learning hari ini? Saya semua Pak? Masih? Ya. Masih mengantuk Anda? Ya. Oke. Yang kedua, apa yang paling kamu pahami dari materi pada siang hari ini? Materi tentang harimau dan konservasi. Oke. Itu yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, apa yang akan dan belum kamu pahami pada materi siang hari ini tentang konservasi flora dan fauna? Tentang perkembangan biakanya. Kan tadi seperti di lembaga negara itu kalau misal perkembangan biak itu nanti apa yang akan di dalam itu yang saya kurang. Tapi itu yang harus kita pelajari. Oke. Yang ketiga, yang keempat, pertanyaan keempat, apa yang akan kamu lakukan dalam mengatasi pada materi yang belum kalian kuasai pada hari ini? Setelah ini saya rasa saya akan mengunjungi internet gitu mencari informasi lanjut mengenai kegiatan Yang punya pendapat lagi, silahkan semua. Untuk mengatasi apa materi hari ini bagaimana? mungkin banyak belajar dari kalian bisa kita